Terkait dengan kurikulum, saya kira sudah memang wajar ya ada perubahan. Tetapi yang sering terjadi, kenapa ganti presiden, ganti menteri kok berubah itu yang sering terjadi. Apakah yang jadi pertanyaan untuk kita, apakah kurikulum berubah itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Nah itu kan beda Bapak ya. Kalau keinginan ya pokoknya ingin, yang butuh atau tidak butuh, kalau ingin dibeli Bapak Ibu ya. Kalau ingin beli baju ya udah beli aja walaupun belum dibutuhkan. Apakah perubahan kurikulum kita yang sekarang itu sesuai kebutuhan? Ya memang harus berubah karena perkembangan sains teknologi dan juga katanya ada memasuki era 4.0 industri, ya, 4.0 industri, ataukah keinginan ya, dari yang memangku yang memiliki kekuasaan? Nah, itu kan menjadi tanda tanya. Kalau menurut saya sering berdiskusi, apapun kurikulumnya, ya sebenarnya yang penting bagi kita kembali kepada tugas utama. Ini saya Bapak Ibu, saya baca-baca, ya ketika studi lanjut itu mendalami kembali ya tentang ilmu pendidikan, itu tentang pedagogi itu. Ini ada buku yang bagus, itu pedagogi kritis. Jadi kita kembali, ya. Jadi tidak perlu risau ya kalau Bapak Ibu dan saya juga tidak terlalu risau kalau kurikulum itu berganti atau berubah atau bagaimanapun ya. Sebenarnya kalau kita sebagai pendidik, menurut saya sudah berpengalaman Bapak Ibu ya, sudah 30 tahun mengajar di pendidikan tinggi. Yang saya risaukan itu kalau anak didik saya itu tidak bahagia belajar, tidak senang membaca. Saya sering berkira Anda siap nggak kuliah? Siap. Anda siap nggak membaca? Anda siap nggak untuk membeli buku atau ke perpustakaan? Jadi intinya, kalau saya akan risau kalau mahasiswa saya itu tidak bahagia dalam belajar dalam kuliah dan tidak senang membaca, itu yang saya risaukan. Kalau ganti kurikulum ya udah sewajarnya, memang itu tuntutan barangkali ya. Kemudian dalam buku tentang pedagogi kritis itu ada, ini juga bisa juga merefleksikan kita. Ada 3 utama mendidik, guru atau dosen ya. Yang pertama adalah ada 3 aspek, yaitu educating ya, kemudian teaching and training ya. Educating berarti membimbing pesertanya agar memahami kehidupan. Jadi nilai-nilai kehidupan terkait dengan adab, akhlak dan sebagainya itu penting ya. Kalau di dalam kurikulum kan sikap Bapak Ibu ya, kan ada pengetahuan, keterampilan dan sikap, ada psikomotorik, afektif dan kognitif ya. Dulu ada kognitif, psikomotorik, afektif ya. Kemudian yang kedua adalah membimbing peserta didik agar menguasai pengetahuan, jadi aspek teachingnya gitu, yang mengajarkan ilmu ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah membimbing peserta didik agar menguasai keterampilan, terampil skill ya. Itu yang saya kutip dari seorang tokoh pendidikan, yaitu Mokhtar Bukhari ya, dalam pedagogi. Ini yang saya kira yang penting untuk kita ajarkan ya. Apapun kurikulumnya, saya kira ini menjadi tugas utama kita ya. Terutama yang pertama itu mendidik, yaitu agar anak-anak dikenalkan dengan nilai-nilai. Kalau kita Islam berarti harus imannya ya, akhlaknya itu yang diperbaiki. Kemudian ada buku yang juga bagus ya, saya kira ini nanti sekolah bisa melengkapi ya. Nanti ada buku yang judulnya tentang yang dari Imam Nawawi, adalah adab di atas ilmu. Jadi adab dulu baru ilmu. Karena bayangkan Bapak Ibu ya, ini mungkin dulu sudah. Bayangkan kalau maaf ya, kalau ada pejabat katakanlah yang mau bikin undang-undang, kalau nanti maaf ya, kalau yang bikin undang-undang adabnya kurang, kira-kira undang-undang yang diterbitkan beradab atau tidak? Nah itu jadi masalah kan? Jadi akhlak ya, itu. Karena apa? Kalau ilmu dan pengetahuan itu berbicara tentang bisa atau tidak bisa dibuat. Mungkin bisa dibuat, tetapi adab atau akhlak yang etika itu yang tidak membolehkan. Seperti misalkan Bapak Ibu dalam biologi, bayi tabung itu atau kloning itu secara teknologi nggak ada masalah. Bayi tabung nggak ada masalah. Tapi bolehkah bayi tabung itu untuk pasangan yang tidak menikah? Itu kan jadi masalah. Berarti ada etika selain itu syariatnya tentunya. Jadi etika itu yang melandasi bahwa ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Maka di dalam dunia akademik itu namanya etika akademis.
Nyontek boleh tidak? Etika itu sudah melanggar dosa besar akademis itu seperti contek-contekan itu termasuk dosa besar akademis gitu. Plagiasi, Bapak Ibu ya, plagiasi. Maka seorang guru besar kalau plagiasi dia sebaiknya mundur, menarik diri dari dunia akademik dan melanggar etika. Itu menjadi hal yang penting. Maka kalau ini pemikiran saya Bapak Ibu ya, bahwa landasannya kita sudah bilang dari beriman dulu, karena landasan iman itulah yang nanti dari iman maka kita bisa membangun ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan dan akhlak itu yang nanti akan ditransfer dari kita. Kalau kita lihat di sini adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan ya, atau akhlak. Kemudian etika, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Kemudian dalam bukunya Imam Nawawi bahwa segala aktivitas keilmuan kita belajar, mendidik harus diorientasikan pada satu tujuan semata-mata menghadap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Imam Nawawi di sini. Maka saya dan Bapak Ibu sebenarnya apa yang kita lakukan dengan tadi apakah kurikulum merdeka ya, atau apapun, apakah kita nanti diorientasikan untuk mengharap ridho Allah atau tidak dalam pendidik. Saya kira ini menjadi hal penting, sehingga pendidikan akhlak itu menjadi sangat penting ditanamkan ke anak-anak ya, itu sangat karena itulah kalau anak pintar bekerja itu mungkin untuk dirinya sendiri. Tapi kalau anak kurang berakhlak beradab, nanti mungkin orang tua nggak kebahagiaan. Ya kan? Anak bisa sukses, nanti orang tuanya kalau di luar negeri kan dititipkan kalau tua ke panti jompo selesai. Karena dia sudah pintar, bisa cari uang, tinggal kalau akhlaknya kurang, ya maka tidak bisa dinikmati oleh orang tuanya. Mungkin bukan menjadi anak yang soleh-solehah ya dalam maksud kita. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu, saya kira perlu kita sebagai pendidik ya tetap kembali kepada pemikiran-pemikiran mendasar yang esensial. Kurikulum oke lah dengan sekarang jadi apa? Tujuan pembelajaran dari CP, learning outcome ya, ada CP, capaian pembelajaran. Hasil apa yang akan dicapai setelah siswa belajar? Nah, itu kan sebenarnya Bapak Ibu sudah terbiasa kan merumuskan dulu tujuan pembelajaran umum khusus ya dengan model tadi ABCD itu ya, ada audience ya, behavior itu sebenarnya sudah ya. Cuma sekarang mungkin istilahnya diganti jadi CP, capaian pembelajaran. Kalau di bahasa Inggrisnya itu kan learning outcome. Setelah anak diajar itu anak itu tahu apa, punya pengetahuan apa, kemudian dengan pengetahuan itu bisa melakukan apa ya. To know and able to do ya. Apa yang bisa dilakukan dengan anak itu. Tapi setelah itu apa nilai-nilai kehidupan yang diperoleh dari ilmu dan keterampilan itu menjadi maka ini sangat bagus ya ada pemikiran pendidikan dalam Islam, karena kita di lembaga-lembaga Islam Muhammadiyah kita perlu menggali lagi termasuk pemikiran kayak zaman dahlan ya, bagaimana filosofi pendidikannya. Jadi saya yang cukup menarik adalah salah satu pemikiran dari Al-Farabi, konsep pendidikan manusia sempurna. Menurut Al-Farabi, terwujudnya suatu kesempurnaan dalam ranah pendidikan adalah meleburnya pengetahuan intelektual dan perilaku amal saleh. Jadi orang yang berilmu maka nanti harus perilakunya harus menghasilkan amal soleh yang bisa membawa bahagia hidup dunia dan akhirat. Saya kira itu menjadi penting ya pemikiran ini. Kemudian saya kutipkan lagi Bapak Ibu, ini menjadi refleksi. Menurut Einstein bahwa seni mendasar guru adalah menumbuhkan kebahagiaan dalam kreasi dan pengetahuan. Coba Bapak Ibu ketika masuk kelas mengajar, kira-kira siswanya bahagia atau sedih? Nah, itu kan jadi masalah ya. Apakah kehadiran Bapak Ibu di kelas itu diharapkan oleh siswa atau tidak? Nah, itu jadi masalah. Ini saya kira refleksi ya. Jadi kalau kita ajar, entah dengan diajar dengan IPA, IPS, apa sekarang istilahnya ya, IPAS ya, atau kira-kira IPAS sekarang digabung ya. Apakah anak ketika ajar itu bahagia tidak di dalam kelas? Kalau tidak bahagia berarti ada masalah dengan kita, bukan dengan anak, tapi dengan guru, dengan dosen. Kalau mahasiswa saya dulu diajak kok sedih berarti ada masalah dengan saya. Itu menjadi refleksi. Itu baik Bapak Ibu.
terkait dengan tadi, kalau yang masalah virtual lab dan sebagainya itu sebenarnya kurikulum, perangkat itu sebenarnya sifatnya instrumental, itu bukan yang esensial ya. Sebenarnya itu alat saja yang nanti itu tadi untuk mengantarkan tugas utama kita itu kan perlu ada kurikulumnya, ada perangkat pembelajarannya, entah ada rumusan CP atau sekarang ada lagi ATP ya, alur tujuan pembelajaran ya, katanya juga apa semacam siblabis atau apa itu atau modul RPP itu kan perangkat gitu, perangkat dimana yang penting tadi apakah tugas utama kita terpenuhi atau tidak terjalankan. Saya kira itu menurut pikiran saya, boleh Bapak Ibu setuju boleh tidak. Oke. Terkait dengan tadi virtual lab itu Bapak Ibu ya, nah ini ada beberapa. Saya kira di sini sebenarnya kalau kita mengajar sains itu ilmu secara filosofis kan ada tiga ya, ada ontologisnya, ada epistemologisnya, kemudian ada aksiologisnya. Maka di dalam setiap ilmu itu kalau kita sains fisika itu sebenarnya ada 3-4 dimensi. Itu adalah scientific kontennya, kandungan keilmuannya. Kalau fisika ada hukum Newton, teori dan sebagainya, itu adalah kandungan keilmuannya, scientific kontennya. Kemudian adalah scientific prosesnya, keterampilan proses sainsnya, bagaimana skillnya nanti, bagaimana melakukan kerja ilmiah, itu menjadi penting. Kemudian di sini adalah scientific values-nya, nilai-nilai, ya, scientificnya apa, ya. Kemudian ada scientific attitude, sikap. Nah, maka kalau kita mengajar diharapkan itu ini terpenuhi semua. Jadi terampil tadi ya, kemudian punya pengetahuan, kemudian punya sikap, attitude-nya, ya, kemudian punya nilai-nilai kehidupan, manfaatnya itu yang menjadi hal ini. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, maka di dalam sains itu ada namanya scientific method, ya. Jadi observasi, pertanyaan, hipotesis, analisis dan conclusion. Ya, jadi anak dibiasakan melakukan observasi. Nah, seringkali dikatakan bahwa anak sekarang seringkali diajar untuk menjawab pertanyaan, bukan diajar membuat pertanyaan sendiri. Dari yang dia lihat apa pertanyaan yang harus dimunculkan itu menjadi penting untuk menjadi seorang ilmuwan. Jadi bukan diajari hanya menjawab pertanyaan multiple choice, tapi bagaimana anak diberikan suatu tren tertentu ya, diberikan fenomena, kemudian dari fenomena itu dibuat pertanyaan. Dari pertanyaan itulah yang nanti kita dengan scientific question-nya. Dari scientific question itu nanti anak dilakukan